Annyeonghaseyo, selamat datang di channel Annyeong Film. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita dari film Dream High untuk part 3. Part 1 dan part 2-nya ada di deskripsi. Oke, sebelumnya kita tahu bahwa Hyemi dan teman-teman ditawari untuk latihan di tempat Madusik. Mereka pun datang ke sana. Jason, Hyemi, dan kawan-kawan sangat menyukai tempat itu karena sangat bagus dan luas. Guru Kang pun berterima kasih pada Madusik dengan tatapan menggelikan. 그 표정! Tim Yoon Baek-hee dilatih oleh Shi Kyung. Baek-hee sempat menyayangkan Jason karena dia tidak ada di pihaknya. Tapi Shi Kyung bilang itu adalah keuntungan karena kompetisi ini adalah kompetisi kelompok. Sedangkan Jason akan selalu menonjol sendiri. Orang yang setim dengan Jason pasti akan kesulitan. Yoon Baek-hee pun menjadi semangat lagi. Mereka pun mulai merangka koreografi dengan mulus tanpa masalah. Berbeda dengan tim Hyemi, seperti kata Shi Kyung, Jason benar-benar menjadi masalah untuk tim Hyemi. Pada pertemuan awal pun sudah terlihat, dia meragukan Jinman yang hanya guru bahasa Inggris dan menyombong kepadanya. Padahal seperti yang kita tahu, dia adalah penari hebat, bahkan penyanyi hebat. Ketika di sekolah, mereka berdiskusi lagi. Jinman berdiskusi dengan duduk di tempat lain karena akan menimbulkan masalah jika dia berinteraksi dengan mereka. Jinman bilang, "Aku sudah mendapatkan koreografi yang bagus untuk kalian, dengan konsep adanya penari solo di tengah yang benar-benar seperti burung sesuai tema mereka. Otomatis, solo itu akan dilakukan oleh Jason. Tapi waktu latihan adalah waktu yang sama dengan les bahasa Jepang Jason. Jason pun bilang, aku tidak mau les Jepang. Itu sangat membosankan. Alhasil, Jason bisa hadir di latihan. Scene berpindah pada Guru Gong, yang kagum melihat progres mengajarnya Guru Kang yang setiap semesternya meningkat. Bu Sung-hee juga ikut kagum, karena siswa jalur biasa yang sekarang bisa menjadi yang terbaik walaupun disaingkan dengan siswa kelas seni. Bu Sung-hee juga bilang, aku mulai tidak suka dengan sikap tidak adil kepala sekolah pada Guru Kang. Di waktu latihan, tim Hyemi benar-benar sangat kacau. Ketika Jinman menyuruh mereka untuk membayangkan burung bergerak, inilah yang mereka lakukan. 넌 새도 아니야 무슨 타령춘이 타령? Jinman pun memilih untuk melatih Jason dulu sebagai solois, dan semua gerakannya diperhatikan oleh Samdong dengan teliti. Lalu Samdong meniru gerakan itu di malam harinya. Hari demi hari dia melakukan itu. Guru Kang pun menyadari bahwa Samdong secara diam-diam mempelajari tarian solo. Dan di suatu malam akhirnya Hyemi juga memergoki Samdong sedang latihan tari dengan gerakan solo dari Jason. Samdong bilang, aku juga ingin tampil sebagai solo. Jika kita terus berjuang dan pantang menyerah, aku yakin aku bisa. Esoknya masalah tim Hyemi bertambah lagi. Kali ini Madusik nih. Dia tidak mau memberhentikan latihannya karena tarian mereka sangat cantik. Sedangkan jam untuk buka klub sudah tiba. Alhasil polisi datang. Melihat yang menari di panggung adalah pelajar, polisi pun membawanya ke kantor polisi. Alhasil, polisi akan menutup sementara klub Madusik. Sedangkan Hyemi dan kawan-kawan dibebaskan karena polisi menelpon kepala sekolah. Alhasil, masalah pun semakin rumit. Terlebih, kepala sekolah membenci mereka. Kepala sekolah pun memanggil Guru Kang. Dia bilang, aku tidak akan menggubris masalah clubbing. Tapi, aku melihat mereka di kantor polisi bersama orang yang pernah menyewa auditorium tempo hari. Guru Kang pun pasrah dan bersedia dipecat. Tapi, kepala sekolah tidak bisa memecatnya karena Direktur Jung mempersulit prosesnya. Tapi, untuk memecat para murid adalah hal yang mudah bagi kepala sekolah. Guru Kang pun memohon untuk tidak mendeo mereka. Guru Kang menawarkan dirinya untuk menggantikan mereka. Guru Kang berjanji akan mengundurkan diri setelah karya wisata ke Jepang. Kepala sekolah pun menerima janji itu. Obrolan ini tidak didengar oleh Hyemi dan Samdong. Alhasil, mereka tidak tahu apa-apa. Mereka melanjutkan latihannya di tempat sauna. Dan masalah kembali muncul. Kali ini Jason yang bikin masalah. Dia tidak hadir karena ada les bahasa Jepang. Jinman pun menyusun gerakan baru. Singkat cerita, perlombaan pun dimulai.
Tim Yoon Baek-hee benar-benar sangat bagus, bahkan Samdong menyebutnya seperti ular sungguhan. Lalu Jinman memanggil Jason karena sebelumnya dia tidak latihan. Jason pun diarahkan untuk menghafal segera gerakan revisi. Tapi Guru Kang bilang, gak apa-apa Samdong saja yang melakukan solo. Guru Kang juga memotivasi Samdong dengan bilang, semakin kamu ragu, semakin hilang percaya dirimu. Akhirnya Samdong pun menerima keputusan itu. Dan semua tim juga setuju untuk menjadikan Samdong sebagai solo. Mereka pun tampil. Shikyung dan guru lainnya kaget melihat Jason tidak tampil sebagai solo, melainkan malah Samdong. Shikyung salut pada bimbingan dari Guru Kang yang lebih menghargai kerja keras. Dan hasilnya mereka mendapatkan juara 3. Dia pun naik ke panggung dan berterima kasih pada Guru Kang. Sedangkan Jason bilang pada Pilsuk, kalau aku tadi yang solo pasti kita akan juara 1. Pilsuk pun menasehatinya dengan keras. Yang intinya, Pilsuk kecewa pada Jason karena dirinya hanya sombong tanpa ada ambisi dan tanpa ada tujuan. Karena sebelumnya dia mengorbankan bahasa Jepang, tapi kedepannya malah mengacau. Padahal dirinya sudah berusaha mati-matian menurunkan berat badan adalah untuk Jason. Scene berpindah pada Yoon Baek-hee yang ingin menyombong pada Hyemi. Yoon Baek-hee bilang, lihat pialaku. Hyemi pun menjawab, iya selamat atas pencapaianmu. Aku juga sudah puas bisa juara 3. Yoon Baek-hee pun merasa tidak puas walaupun dia juara 1. Karena pada dasarnya tujuan dia adalah membuat Hyemi iri padanya. Tapi dia gagal membuatnya iri. Dan Dance of the Year pun berakhir sampai di sini. Kita beralih ke konfliknya Jingkook dan ayahnya. Beberapa hari kemudian setelah Dance of the Year, Lala melihat berita tentang isu Jingkook yang ternyata adalah anak haramnya Hyun Moo Jin. Dan dia kaget sendiri karena Guru Kang sudah tahu lebih awal. Jingkook pun dipanggil ayahnya untuk men-setting pembicaraan ketika talk show di TV demi kebaikan bersama. Hyun Moo Jin membantah tuduhan isu yang beredar. Dia beralibi bahwa Jingkook bukan anak haramnya, melainkan anak pungut dari panti asuhan. Dia bilang, Jingkook lahir dari ketulusan cintaku. Aku membesarkannya dengan baik. Host pun bertanya pada Jingkook, apakah kamu merasa keberatan dengan isu palsu ini? Jingkook menjawab, tidak sama sekali. Bahkan kalau isu itu benar, rasa hormat dan cintaku pada ayah tidak akan pudar. Pencitraannya berjalan dengan mulus, bahkan Guru Kang dan Lala pun mempercayainya. Tapi berbeda dengan Hyemi, dalam hatinya dia berkata, apa iya? Ketika pulang, Hyun Moo Jin mendapatkan hadiah berupa jam tangan dari Jingkook untuk ulang tahunnya besok. Di tengah malamnya, Hyemi didatangi Jingkook. Hyemi yang masih kecewa mengabaikannya, karena takut fansnya mengeroyoknya lagi. Jingkook pun mengajaknya main ke Kincheria. Tapi Hyemi menolaknya karena Kincheria sudah tutup tengah malam. Lalu Jingkook pun memeluknya. Jingkook ini benar-benar sangat paham tentang apa yang harus ia lakukan ketika Hyemi kecewa. Jingkook pun pergi karena harus segera ke asrama. Karya wisata pun diumumkan. Di layar pengumuman tertulis destinasi dan harganya, yaitu ke Jepang dengan biaya 900.000 won. Lalu datang Guru Kang yang langsung menghitung biaya untuk 3 orang. Hyemi dan Samdong pun langsung menghalanginya. Samdong dan Hyemi tidak mau menyusahkannya lagi. Hyemi mendengar kabar bahwa karya wisata ke Jepang berbarengan dengan syuting grup K di Jepang juga. Mendengar itu, Hyemi tahu bahwa Jingkook pasti ikut ke Jepang. Guru Kang pun segera ke Madusik untuk meminjam uang untuk biaya karya wisata. Madusik pun bilang, daripada kamu meminjam dariku, mending bekerja di sana. Karena Madusik punya teman di Jepang dan temannya ini berniat mengundang penyanyi Korea untuk acara pernikahannya. Guru Kang pun langsung mengabarkan kabar baik ini pada murid-muridnya. Guru Kang bilang ini adalah acara pernikahan dari teman bisnisnya Madusik. Jadi kita akan dibiayai sepenuhnya. Pilsuk pun langsung semangat untuk menyiapkan lagunya. Singkat cerita, karya wisata pun dimulai. Guru Kang menatapi suasana ini dengan terharu karena sebentar lagi dia akan mengundurkan diri setelah itu.
Guru Kang menanyakan Pilsuk. Pilsuk pun tiba-tiba menelpon Hyemi. Dia bilang dia tidak bisa ikut karena menderita penyakit hepatitis A. Pilsuk bilang berkas persiapan lagu sudah ada di Samdong. Singkat cerita, mereka sudah sampai ke Jepang dan langsung disambut oleh anak buah dari Tuan Yoshimoto, yaitu temannya Madusik. Mereka pun diantar ke tempat acara itu. Samdong kaget melihat suasana markasnya seperti Yakuza di film-film. Mereka pun disambut untuk segera bernyanyi. Samdong yang gugup karena mereka terlihat seperti mafia mengambil partitur lagu yang salah, yang seharusnya liriknya tentang kebahagiaan menikah, malah tentang perpisahan. Tapi dia tetap menyanyikan lagu itu karena menganggap mereka tidak akan mengerti bahasanya. Tapi Tuan Yoshimoto berbeda. Dia sudah menyiapkan penerjemah agar bisa memahami lagunya. Alhasil Yoshimoto pun marah. Sebenarnya, kalau Hyemi mengerti apa yang dikatakan, semuanya akan baik-baik saja. Tapi karena mereka tidak mengerti, Samdong pun menyuruhnya untuk berlari saja. Guru Kang merelakan dirinya untuk dipukul. Alhasil Samdong dan Hyemi bisa lolos. Tapi mereka harus menjadi gembel karena mereka tidak punya uang sepeser pun. Bahkan tas mereka dibawa oleh Guru Kang. Ternyata Guru Kang pergi ke tempat para siswa Kirin menginap. Guru Kang langsung bilang bahwa siswanya hilang. Mendengar itu, Jingguk dan grup K lainnya bergegas mencari mereka. Hyemi dan Samdong berjalan tanpa tujuan. Samdong pun melihat Hyemi yang menatap Kinchiria dengan ekspresi berharap. Lalu mereka pun lanjut berjalan. Setelah itu muncul Jason dan Jingguk. Jingguk juga menatap Kinchiria di tempat yang sama. Samdong dan Hyemi mulai kelaparan. Lalu mereka melihat pemuda yang menghasilkan uang dengan cara mengamen. Samdong pun mengajak Hyemi melakukan hal yang serupa. Dan hanya bermodalkan akapela, mereka berhasil menarik penonton. Alhasil, pemuda Jepang itu kesal. Kita sebut saja laki-laki pemuda Jepang itu Tanaka. Penonton Hyemi dan Samdong semakin banyak. Alhasil, ada pemuda Jepang lainnya yang memanfaatkan suasana itu sekaligus untuk mengusir orang Korea. Samdong dan Hyemi pun kebingungan. Untungnya Jingguk dan Jason datang. Jason dan Jingguk pun langsung menghampiri mereka dan langsung melakukan dance battle. Scene ini harus kalian tonton sendiri sih, soalnya keren banget. Pemuda Jepang pun kalah. Tanaka semakin kesal. Dia pun menendang kotak uang Hyemi. Di sini Hyemi dan Yoon Baek-hee bertosan. Singkat cerita, Samdong dan Hyemi ditempatkan di kamar grup K karena cuma kamar mereka yang berisi 2 orang. Jason bertanya pada Samdong tentang Pilsuk. Jason langsung kaget mendengar jawaban dari Samdong yang ternyata Pilsuk menderita hepatitis. Tapi Samdong tidak bisa menjelaskan hepatitis tipe apa. Jason bilang hepatitis itu ada tipe-tipenya. Kalau dia tipe B dan C berarti itu parah banget. Sedangkan di kamar cewek, Hyemi masih canggung dengan Baek-hee. Alhasil dia kelaparan dan perutnya berbunyi. Ria pun menawarkan makanan, tapi Baek-hee mencegahnya. Tapi ternyata Baek-hee sendirilah yang memberikan makanan dengan cara pura-pura menjatuhkan roti. Sedangkan Guru Kang tidak punya kamar, dia hanya tidur di sofa. Shikyung pun menyuruh Bu Sung-hee untuk memanggil Guru Gong. Shikyung membangunkan Guru Kang, tapi Guru Kang malah ngigo tentang Shikyung. Pilsuk ditelepon Hyemi, dia menanyakan kabarnya. Pilsuk bilang aku sudah membaik, telepon pun ditutup. Lalu Jason datang menanyakan kabar Pilsuk pada Hyemi. Hyemi menjawab, dia menderita hepatitis B. Dia sengaja berbohong agar bisa melihat ekspresi Jason, apakah dia benar-benar cinta atau hanya khawatir saja. Syuting grup K pun dimulai. Judul lagu kali ini adalah Love High. Adegan dari video klipnya sangat jelek. Bahkan Guru Kang dan Shikyung meledeknya.
Sedangkan Samdong meledek lagunya. Dia menganggap bahwa musiknya hambar. Liriknya memang bagus, tapi nadanya membuat pendengar menjadi bosan. Samdong juga melihat Tanaka bekerja di sana sebagai lighting man. Dia berniat untuk memberinya pelajaran. Seusai syuting, Jason menelpon Pilsuk karena khawatir, dan Pilsuk tidak menjawabnya karena dia sedang menimbang dirinya. Dia bilang dirinya akan menjadi babi lagi. Jason pun khawatir karena Hyemi memberitahunya bahwa Pilsuk menderita hepatitis B. Dia pun langsung izin ke Pak Yun untuk pulang lebih awal. Samdong pun mengikuti Tanaka pergi dan Guru Kang menyusulnya. Samdong pun melihat Tanaka dan teman-temannya sedang membagikan poster terkait konser perdana band mereka yang bernama Dreamer. Tanaka dan kawan-kawannya tidak mendapatkan respon baik dari masyarakat sekitar. Lalu Guru Kang datang. Samdong pun cerita bahwa dia bermasalah dengan orang-orang itu. Tapi melihat perjuangannya yang pantang menyerah, Samdong jadi merasa bersalah karena telah mengganggu mereka mencari nafkah. Guru Kang bilang, mereka mengingatkanku pada kalian yang terus berjuang. Guru Kang pun mengajak Samdong untuk menebus dosanya dengan datang ke konsernya hari ini. Singkat cerita, Shikyung mengumumkan bahwa besok mereka akan pulang. Jadi jangan ada yang berkeliaran, apalagi grup K. Tapi Guru Kang akan tetap dengan rencananya. Guru Kang juga mengajak Shikyung untuk ikut ke acara itu. Shikyung menerima ajakannya dengan berbunga-bunga. Malam pun tiba. Guru Kang, Hyemi, dan Samdong bersiap untuk ke konser Tanaka. Guru Kang pun mengajak Jinguk. Guru Kang bilang, kita tinggal semalam lagi di sini. Mari kita bersenang-senang. Jinguk pun ikut, dan otomatis teman-teman yang lainnya juga ikut. Pak Yun yang melihat mereka berkeliaran pun mengikuti mereka. Mereka datang ke konser itu dengan suasana yang garing. Guru Kang bilang, ayo kita ramaikan tempat ini. Tanaka senang melihat kawanan Samdong yang memeriahkan konser mereka. Dan Tanaka pun mengajak mereka untuk bernyanyi bersama. Tak disangka-sangka Samdong membawakan lagu Love Hike dari grup K yang baru saja digunakan untuk syuting, namun dengan aransemen yang lebih indah. Grup K pun naik ke panggung ikut meramaikannya. Pak Yun memvideo Hyemi yang sedang bernyanyi. Guru Kang terus membuat Shikyung GR dan salah paham dengan kata-katanya. Guru Kang juga bilang, lihatlah mereka. Mereka baru saja berkelahi dengan orang Jepang itu, tapi malam ini mereka berdamai dengan cara yang indah. Shikyung pun semakin salut pada Guru Kang dengan cara dia mendidik anak-anaknya. Dia merasakan bahwa Guru Kang seperti ayah bagi murid-muridnya. Konser pun ditutup dengan pesta. Tanaka memberikan terima kasihnya lagi pada Samdong dengan memberikan 2 tiket Kinchiria. Tanaka bilang, aku bekerja paruh waktu juga di sana. Tanaka ini benar-benar pekerja keras. 아르바이트 Kerja paruh waktu. Yoon Baek-hee mendengar percakapan Pak Yun dengan direktur agensinya yang menanggapi performa Hyemi lebih bagus daripada Yoon Baek-hee, dan Pak Yun berniat menyingkirkan Yoon Baek-hee dan menggantikannya dengan Hyemi setelah karya wisata. Samdong yang menerima tiket senang dan langsung mengajak Hyemi untuk ke Kinchiria. Dia menyuruh Hyemi untuk menunggu 10 menit lagi. Tapi Jinguk menikungnya. Jinguk ingin menjelaskan semuanya agar Hyemi tidak kecewa lagi. Hyemi pun mendengarkan penjelasan dari Jinguk. Dia bilang dia mengingkari janjinya karena dia harus terkenal sebelum ayahnya mengirimnya ke Amerika. Hyemi pun memahaminya. Lalu Jinguk mengajaknya ke Kinchiria. Samdong pun bertanya-tanya kenapa Hyemi belum juga muncul. Ajong memberitahunya bahwa Hyemi bersama Jinguk.
dia pun sakit hati dan datang ke tempat Tanaka sendirian. Sedangkan di Korea, Jason baru sampai, dia langsung ke rumah sakit untuk memastikan Pil-suk. Dan akhirnya dia tahu bahwa Ko Hyemi berbohong. Pil-suk bertanya lagi, apakah kau menyukaiku? Jason tetap menjawab tidak, dia sangat gengsi untuk mengungkapkan perasaannya. Sedangkan Guru Kang sedang bersama Shikyung. Guru Kang bilang, aku ingin mengatakan sesuatu. Shikyung udah GR duluan, padahal dia hanya ingin menitipkan anak didiknya. Karena mereka sebentar lagi masuk ke kelas seni. Dan Guru Kang menyampaikannya dengan berlebihan, seakan-akan ini adalah perpisahan. Ya, seperti yang kita tahu, ini memang betul perpisahan. Tapi Guru Kang tidak menceritakan itu pada Shikyung. Hyemi dan Jinguk sudah ada di Kinchiria, dan Jinguk bercerita kenapa dia selalu mengajaknya ke Kinchiria. Ternyata Kinchiria adalah tempat di mana dia pertama kali merasakan adanya keluarga. Ketika kecil, dia diajak orang tuanya ke taman hiburan, dan mereka hanya menaiki satu wahana, yaitu Kinchiria, karena wahana lainnya sangat penuh. Dan gara-gara itu dia tidak bisa membenci ayahnya. Dia sangat ingin membencinya, tapi selalu teringat dengan kenangan indahnya itu. Hyemi pun menangis lagi mendengar cerita itu. Dan itu adalah kedua kalinya Hyemi menangis untuk Jinguk. 그 하루가 좋았던 거잖아. Jinguk pun menciumnya. Dan kejadian ini terjadi tepat ketika posisi Kinchiria berada di depan Samdong. Samdong pun cemburu. Dan penyakit tuli Samdong kambuh lagi. Dan kali ini penyakitnya semakin parah. Episode 10 pun berakhir. Episode 10 ini adalah episode yang harus kalian tonton sendiri. Karena scene-nya yang sangat bagus. Singkat cerita, Guru Kang pun akhirnya menepati janjinya untuk mengundurkan diri. Dia juga meminta kepala sekolah agar jangan menyakiti murid-muridnya. Sebelum Guru Kang pergi, kepala sekolah menasehatinya dulu. Dia bilang, kau adalah guru yang baik, tapi kamu kurang berwibawa. Jika kamu berwibawa, pasti kamu akan menjadi guru yang sangat hebat. Lalu datang Shikyung. Mendengar Guru Kang mengundurkan diri, dia pun langsung mengejarnya dan mengkhawatirkannya. Karena mencari lowongan kerja akan susah, apalagi dengan kompetensi Guru Kang yang sangat buruk. Karena nggak punya kompetensi. Guru Kang pun pamit pada muridnya. Tapi pamitnya ini bukan karena dia mengundurkan diri, melainkan karena murid-muridnya akan pindah ke jalur kelas seni. Guru Kang juga menanyakan kemana Samdong. Inilah yang terjadi pada Samdong. Setelah mengetahui penyakit telinganya semakin parah, dia berniat mengasingkan diri karena tidak mau merepotkan banyak orang. Hyemi dan Pil-suk akan masuk ke kelas seni setelah liburan musim dingin. Tapi Hyemi, Samdong, dan Pil-suk memilih untuk tidak liburan musim dingin karena di Kirin akan ada kelas menulis lagu. Jadi mereka memilih untuk ikut kelas itu saat liburan musim dingin. Lalu Hyemi ditelepon oleh agensi Pak Yun. Singkat cerita, dia datang ke sana sendirian. Dan Pak Yun langsung menawarinya kontrak untuk bergabung jadi anggota grup K. Hyemi pun serasa itu adalah mimpi. Lalu Hyemi meminta nasihat pada Guru Kang terkait kontrak itu. Hyemi bilang, aku sangat ingin debut, karena nanti aku bisa mudah melunasi hutang ayah dan melunasi hutangmu. Guru Kang bilang, jika itu adalah alasanmu, aku tidak akan mengizinkannya. Memulai debut bukan berarti kamu akan jadi kaya. Lalu datang Lala dan Hyesong. 야, 너 인간적으로 Hyemi menanyakan Samdong pada Hyesong. Dia bilang Samdong pergi dan jangan menelponnya. Hyemi pun merasa aneh karena pada liburan ini dia akan ikut kelas menulis lagu di Kirin. Ternyata Song Samdong pergi ke diskotik. Dan kebetulan di sana ada Jo yang bekerja paruh waktu untuk mengisi kekosongan liburannya. Sedangkan grup K mengisi liburannya dengan pemotretan di Inggris. Tapi Jason menolaknya karena dia juga ingin ikut kelas menulis lagu di Kirin. Pak Yun dan Jinguk pun merasa heran melihat Jason yang berubah menjadi rajin. Dan semua ini gara-gara Pil-suk. Ria dan Yoon Baek-hee pun mengikuti Jason untuk ikut kelas menulis lagu. Di sekolah datang Madusik yang menanyakan Guru Kang. Shikyung pun menjelaskan bahwa Guru Kang berhenti demi murid-muridnya. Dan Hyemi mendengar percakapan itu.
Dia pun langsung datang ke ruangan guru untuk protes. Dengan sifatnya yang gak ada akhlak, dia berani menyebut kepala sekolah tidak adil karena menganggap Guru Kang adalah guru terburuk selama 4 tahun. Padahal 1 tahun terakhir ini, nilai siswa kampus biasa mengalahkan siswa kelas seni. Bu Sung Hee juga setuju dengan pendapat Hyemi. Lalu datang Shi Kyung yang menantang Hyemi. Dia bilang buktikanlah saat kelas penulisan lagu. Jika memang Guru Kang adalah guru yang hebat, kamu dan teman-teman harus mendapatkan nilai A. Sebenarnya Shi Kyung bilang seperti ini adalah karena dia yakin mereka bisa mendapatkan nilai A dan otomatis Guru Kang kembali. Hyemi pun memberitahu ini pada Pilsuk, tapi mereka kurang Samdong. Ketika Hyemi menelpon ibunya, ternyata Samdong tidak ada di rumah. Itu berarti Samdong menghilang. Sedangkan untuk mendapatkan nilai bagus, absensi sangat berpengaruh. Alhasil, Pilsuk harus menirukan suara Samdong. Kelas pun dimulai, dan guru yang akan mengajar mereka adalah Ju Yong Hun. Kita sebut saja Guru Yong. Guru Yong dikenal dengan kepelitannya dalam memberikan nilai. Setiap tahunnya hanya akan ada 3 orang yang mendapatkan nilai A. Dan yang mendapatkan nilai A akan bisa tampil di acara agensi. Ketika nama Samdong disebut, secara mengejutkan Jason menirukan suaranya. Alhasil absenan pun aman. Di sisi lain, Guru Kang juga berusaha untuk meningkatkan kompetensinya dan melamar lagi ke Kirin. Dia pun mulai mengikuti seminar mengajar dan melakukan praktek kemana-mana demi memperbagus CV-nya. Sedangkan Yoon Baek-hee mulai dibuang oleh Pak Yoon karena akan digantikan Hyemi. Tapi dia memohon untuk memikirkannya lagi. Dia akan membuktikan di kelas menulis lagu nanti bahwa dia juga bisa menjadi mega bintang dengan mendapatkan nilai A. Tapi Pak Yoon tidak mau. Singkat cerita, Hyemi menemukan Samdong karena Jo memberitahunya. Dia menceritakan tentang Guru Kang, tapi dia tidak peduli. Samdong bilang, aku menyesal mengenal musik. Aku juga menyesal ikut kamu ke Seoul. Hyemi pun pulang dan langsung memarahi Guru Kang karena telah tega meninggalkan anak-anaknya begitu saja. Guru Kang tidak sempat menjelaskannya, padahal Guru Kang tidak setega yang ia bayangkan. Hari demi hari, Hyemi terus berusaha membujuk Samdong, sekaligus memberikan catatan materi dari Guru Yong. Walaupun terus diabaikan, dia tidak akan menyerah sampai kapanpun. Sampai tiba pada tugas akhir, yaitu membuat lagu, Pilsuk dan Hyemi kebingungan tentang penerapan materi tentang lagu yang akan bisa menarik hati. Shi Kyung pun datang untuk mengajari mereka. Dia bilang, tolong dapatkan nilai A, aku berpihak pada kalian. Lalu Hyemi menanyakan lagi pada Jinman. Dia pun semakin paham tentang materi itu. Yang intinya, lagu yang bisa menarik hati adalah lagu yang berdasarkan pengalaman nyata yang beralur dibuat seromantis mungkin. Jason mengajak Pilsuk ke bioskop dengan alasan agar dia bisa mendapatkan pengalaman untuk dituangkannya ke dalam lagu. Alhasil, Pilsuk mendapatkan kisahnya untuk dijadikan lagu. Nah, kalau Yoon Baek-hee beda. Dia tidak menulis lagu, otaknya mentok. Dan akhirnya dia menjiplak lagu yang ada di berkas agensinya. Sedangkan Hyemi membuat lagu berdasarkan kisah kocaknya bersama Samdong. Setelah menulis lagu, dia kembali memberi catatannya ke Samdong. Tapi Jo bilang Samdong gak ada. Hyemi pun langsung mencarinya. Padahal Samdong sengaja bersembunyi. Jo pun bilang, cepat temukan Hyemi, dia keras kepala. Dia pasti akan terus mencarimu sampai subuh. Samdong pun kasihan, lalu mencarinya. Singkat cerita, Samdong menemukannya, dan Hyemi pun memberitahunya untuk mengerjakan tugas akhir, yaitu membuat lagu. Sampai saat ini Hyemi belum tahu bahwa masalah Samdong adalah gangguan telinga. Tapi dia memberikan liontinnya agar segera sadar dari masalahnya. Samdong pun langsung membuat lagunya. Dia tidak perlu membaca semua materi dari Guru Yong karena dia memang jenius dalam menulis lagu. Hari penilaian pun tiba. Kepala sekolah turut menyaksikan keputusan Guru Yong. Dan Samdong juga hadir untuk mengumpulkan tugas.
Dan yang mendapatkan nilai A adalah Pilsuk, Hyemi, dan Yoon Baek-hee. Dan komentar dari Guru Yong tentang lagu dari Yoon Baek-hee adalah, lagu ini seperti ditulis oleh orang profesional. Shikyung yang tahu seluruh sifat Yoon Baek-hee langsung bisa menebak bahwa Yoon Baek-hee telah curang. Sedangkan lagu Samdong juga termasuk yang terbaik dan dia akan tetap direkomendasikan untuk ikut tampil di acara agensi karena Guru Yong bilang penulisan lagu dia sangat jenius. Bu Sung-hee pun melapor pada kepala sekolah terkait 3 kandidat terpilih untuk menggantikan Guru Kang. Dan dari 3 itu salah satunya adalah Guru Kang lagi. Kok bisa sih? Ya bisa dong karena seleksinya dilakukan secara adil. Dan Guru Kang telah membuktikan bahwa dirinya telah meningkat dan layak untuk masuk Kirin lagi. Yoon Baek-hee mengabari Pak Yoon bahwa dirinya berhasil mendapatkan nilai A. Lalu datang Shikyung yang bilang, pasti kamu curang. Yoon Baek-hee menjawab, ibulah yang pertama kali mengajariku untuk curang. Dan itu sebabnya aku ketagihan. Sekarang aku terpaksa melakukan ini. Karena posisiku akan diancam oleh Hyemi. Shikyung hanya bisa menyesal karena telah salah dalam mendidik murid kesayangannya. Yoon Baek-hee datang ke kantor Pak Yoon untuk menunjukkan nilai A-nya. Tapi Pak Yoon tidak pernah menerima kesepakatan itu. Alhasil, Yoon Baek-hee akan benar-benar disingkirkan, tergantung pada keputusan Hyemi. Pak Yoon pun memanggil Hyemi. Secara mengejutkan, Hyemi menolak tawaran Pak Yoon. Dan dia memberitahu Yoon Baek-hee bahwa dia menolak tawaran itu. Hyemi juga memberitahu Jinguk bahwa dia menolak tawarannya. Setelah itu dia pergi ke sekolah untuk melihat seleksi Guru Kang. Berbeda dengan 2 kandidat lainnya, seleksi Guru Kang dipersulit oleh kepala sekolah. Dia mengajak para profesional untuk menjadi audiensnya agar Guru Kang menjadi gugup. Tapi Guru Kang tetap bisa menjalankan prakteknya dengan sukses. 오늘 수업의 주제는 내 생활에 나에게도 이런 Dia pun resmi menjadi guru lagi. Jinguk dan Hyemi juga turut senang. Hyemi disuruh meminta maaf oleh Jinguk karena sebelumnya dia memarahi Guru Kang. Tapi namanya juga orang gak ada akhlak, ya gini jadinya. 싫어. Karena Guru Kang sudah resmi, Hyemi pun meminta tolong padanya untuk membimbingnya lagi dalam persiapan konsernya. Dan kali ini pertunjukannya adalah pertunjukan asli. Hyemi juga meminta tolong untuk menyadarkan Samdong. Sedangkan Pak Yoon berniat membubarkan grup K karena Hyemi tidak jadi ikut. Dia pun membubarkannya dengan cara yang halus, yaitu dengan cara meminta mereka untuk tampil di acara agensi. Loh, kan udah punya agensi? Oh ya tetap. Karena kali ini Pak Yoon ingin mereka semua tampil solo. Dan Pak Yoon akan menyiapkan lagu untuk mereka. Kecuali Yoon Baek-hee karena dia mendapatkan nilai A dalam penulisan lagu. Jadi dia diminta untuk memakai lagunya sendiri. Padahal dia dapat nilai A karena hasil jiplak. Alhasil, siswa yang tampil pada acara agensi antara lain Hyemi, Yoon Baek-hee, Pilsuk, Jinguk, Jason, Ria, dan Samdong. Tapi Samdong sedang dalam masalah. Guru Kang dan Hyemi berusaha untuk membujuknya, tapi tidak mempan. Hyemi pun juga sudah kesal karena Samdong marah tanpa menceritakan apa masalahnya. 야! Member grup K memilih guru pembimbingnya. Jason, Jinguk, dan Yoon Baek-hee memilih Guru Kang untuk menjadi pembimbingnya. Yang biasanya Yoon Baek-hee dibimbing oleh Shikyung, kini dia mencoba untuk dibimbing oleh Guru Kang. Singkat cerita, Guru Kang memulai pertemuannya. Guru Kang kaget, siswanya jadi bertambah. Pilsuk juga sangat senang karena akhirnya dia bisa tampil di acara asli. Materinya kali ini adalah tentang mendominasi panggung. Tentunya yang memberi materi bukan Guru Kang, melainkan Jinman lewat telepon. 왜 왔니 왜 왔니 왜 왔니 우리 집에 왜 왔니 왜 필수가 꽃 찾으러 왔 한번 해볼까? Malam harinya, Guru Kang diajak minum oleh Shikyung. 선생님 축하합니다. Dia pun curhat sambil mabuk. Dia membahas tentang Samdong yang waktu itu hanya juara 3, tapi dia sangat senang dan berterima kasih pada Guru Kang di pidatonya. Berbeda dengan Shikyung, padahal murid-muridnya mendapatkan juara 1, tapi dia tidak pernah mendapatkan apresiasi itu semua. Dia juga meminta bantuan pada Guru Kang untuk menyadarkan Yoon Baek-hee, karena Shikyung merasa telah salah dalam mendidiknya.
Kini dia berubah menjadi monster yang menghalalkan segala cara. Nanti kita lihat bagaimana guru terbaik kita, yaitu Guru Kang, mengatasi masalah ini. Di waktu yang sama, Lala juga mabuk dan tidak ada yang membimbing dia untuk pulang. Tapi singkatnya, dia sudah sampai di depan rumah karena diantar oleh Madusik. Bang, kok Madusik jadi muda? Ini adalah visual dari Lala yang sedang mabuk. Oke, kita lanjut. Madusik memberikan syalnya dan dia kaget karena ternyata Lala adalah kakaknya Guru Kang. Madusik pun merasa ini semua adalah takdir. Dia memantapkan diri untuk menjual bisnis rentenir dan klub malamnya dan beralih ke bisnis hiburan. Label agensinya ia beri nama White Entertainment. Ketika di rumah, Yemi tidak sengaja menemukan surat diagnosis Samdong. Di sana tertulis bahwa Samdong menderita gangguan pendengaran. Yemi merasa bersalah karena dia mengira penyakit itu terjadi setelah dia tertimpa pot bunga. Lalu datang Guru Kang. Akhirnya Guru Kang pun tahu apa masalah Samdong sebenarnya. Guru Kang pun menasehatinya agar terus berusaha. Esoknya, Pilsuk berniat untuk mengganti foto yang ada di formulirnya. Karena foto lamanya adalah foto saat dia masih gemuk. Jason pun mengajaknya ke studio. Tukang fotonya bilang pada Jason, pacarmu udah beda lagi nih. Yang ada di wallpapermu kemanain? Jason menjawab, kagak, ini cuma teman. Di studio, Jinggook sedang latihan untuk mempersiapkan konser. Lalu datang Yoon Baek-hee yang membahas tentang Hyemi kenapa menolak tawaran Pak Yoon. Yoon Baek-hee bilang dia menolak karena supaya aku tidak disingkirkan oleh Pak Yoon. Jinggook pun bilang teruslah berbaikan dengan Hyemi. Lalu Jinggook menemui Hyemi untuk menyanjungnya karena dia salut ternyata Hyemi rela berkorban demi temannya. Alhasil dia semakin nempel. Pertemuan kedua dimulai. Kali ini Guru Kang akan menasehati murid-muridnya sendiri tanpa bantuan Jinman. Dia mengajak mereka ke panggung untuk bisa merasakan sensasinya. Dan di pertemuan ini, Samdong ikut menyimak di lantai atas. Guru Kang pun memulai ceramahnya, yang intinya, panggung adalah tempat yang jujur. Jika kalian datang ke panggung ini secara curang, maka panggung akan mencemoohmu. Jika kalian datang dengan bakat dan usaha yang jujur, maka panggung akan mengapresiasimu sesuai bakatmu. Maka tanyakanlah pada panggung apakah kau layak untuk tampil solo. Perkataan ini langsung menyadarkan Samdong. Dia memutuskan untuk tetap tampil walaupun dalam keadaan sakit. Shikyung juga berharap Yoon Baek-hee akan sadar dengan nasihat dari Guru Kang ini. Esoknya mereka latihan lagi, dan kali ini Samdong hadir mengikuti latihan. Jinman menyamar dengan kocak. Dia menganggap penyamarannya sangat hebat. Padahal Yoon Baek-hee aja yang baru sekali lihat udah tahu bahwa di balik topeng adalah yang Jinman. 저러면 안 들키는 줄 아셔. Madusik yang sudah meresmikan agensinya datang ke Kirin untuk merekrut talent pertamanya. Di sana dia juga bertemu dengan Lala. Terlihat Lala memakai shawl yang ia berikan. Lala pun kaget. Dia kira shawl itu adalah milik laki-laki ganteng. Ternyata milik Madusik. Singkat cerita, acara pun dimulai. Kali ini Madusik benar-benar menjadi direktur agensi yang duduk bersebelahan dengan agensi-agensi besar lainnya yang sama-sama mencari talent. Di backstage, Hyemi mengobrol dengan Samdong. Hyemi khawatir gangguan telinganya akan muncul ketika tampil. Hyemi pun akan membantunya dengan cara memberikannya sandi. Oke, penampilan pertama dimulai, yaitu penampilan Yoon Baek-hee. Pak Yoon merasa aneh, kenapa lagu Yoon Baek-hee terdengar seperti lagu agensinya. Yoon Baek-hee pun panik dan terjatuh. Alhasil, dia pun teringat dengan nasihat Guru Kang. 역시 무대는 귀신같이 알아낼 거다. Sekarang giliran Samdong. Telinganya kembali berdengung saat lirik awal, membuat suaranya jadi fals karena tidak sesuai dengan iringan piano. Dia meleset setengah nada. Oke, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan meleset setengah nada. Di sini saya akan menjelaskan sesederhana mungkin. Bagi kalian yang udah expert dalam dunia musik, boleh skip. Oke, dalam do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu jaraknya beragam. Dari do ke re itu jaraknya 1. Re ke mi itu jaraknya 1 juga.
Mi ke Fa jaraknya setengah. Nah, misalkan ya, dari Do ingin ke Re, itu ngelewatin ini dulu nih. Ini namanya Do setengah nih. Do setengah, baru Re. Nah, samdong itu kan melesetnya setengah nada, berarti ke sini nih. Jadi misalkan telinga orang awam nih mendengarnya seperti Re. Nah, tapi telinga samdong mendengarnya di sini. Alhasil, dia juga nyanyi sesuai apa yang ia dengar di sini. Sedangkan telinga orang awam akan mendengarnya di sini. Alhasil, nyanyiannya jadi fals. Nah, kita contohin pakai kapo ya. Anggap aja ini telinga orang awam nih. Nih, kita mendengar chord C di sini. Lebih tinggi. Tapi telinga samdong itu di sini nih, meleset setengah nada. Nah, jadi gini dia kedengarannya. Yemi pun pergi ke atas untuk memberikan arahan dengan sandi yang sudah mereka sepakati. Alhasil, samdong berhasil masuk ke nada. 깊은 곳에서 설레임을 하는 찬 걸음 한 걸음 오늘도. Dan orang-orang pun menganggap masalah samdong adalah demam panggung saja. Itu lebih baik daripada dianggap gangguan telinga. Karena jika rumor itu terdengar sampai agensi, maka impiannya musnah total. Singkat cerita, acara berakhir. Pertunjukan Yemi, Pilsuk, dan yang lainnya dilewat di filmnya. Terima kasih sudah menonton, nanti kita lanjutkan di part 4. Jangan lupa di subscribe ya guys.